Kita sampai di dalam minggu terakhir, di dalam tema pengajaran yang selama sebulan ini kita berbicara tentang kekudusan, saudara. Nah, secara spesifik minggu ini, saya kasih judul apa yang akan kita renungkan hari ini dengan judul Happiness and Holiness, saudara. Kebahagiaan dan kekudusan. Nah, kenapa saya kasih judul ini, saudara ya? Saya pengen ajak saudara untuk kita pertama-tama sebelum membuka ini, coba pikirkan, saudara, di dalam pikiran saudara, ya, pikiran apa atau perasaan apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran saudara saat saudara itu mendengar kata happy dan mendengar kata holy, saudara. Happy dan holy. Nah, kalau kita jujur saudara ya, saya cukup yakin bahwa seringkali kata happy dan kata holy itu seakan-akan kayak dua kata tuh yang bertentangan di dalam pikiran kita. Setuju saudara? Yang kita tuh seringkali mengerti bahwa kekudusan itu artinya kita tuh meninggalkan kebahagiaan kita menanggalkan kebahagiaan kita, lalu kita hidup kudus di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita mau jujur saudara, seringkali di dalam pikiran kita, kalau saya boleh visualkan ya, pada waktu kita mendengar kata happy dan holy, gambar yang muncul tuh kurang lebih seperti ini saudara. Multimedia bisa bantu, kok nggak bisa dipencet ya? Nah, benar nggak saudara? Kalau kita dengar kata happy, itu yang muncul langsung kita lagi liburan. Wah, kita lagi senang-senang sama teman-teman Komsel tuh lagi ngafe gitu ya saudara ya. Tapi kalau dengar kata holy, itu langsung yang muncul di dalam kepala kita tuh langsung kayak suasana itu tiba-tiba jadi berat gitu saudara. Puasa 40 hari 40 malam, benar gak saudara? Ya, atau kalau ada anak-anak muda di tempat ini kalau dengar kata holy itu langsung serem. Kenapa? Karena mungkin yang kepikiran yang muncul di dalam benak kita itu langsung gambaran mama kita lagi ngomel-ngomel. Ayo baca Alkitab ya, doa ya, ayo. Gitu. Udah hafalin ayat belum? Nah seringkali sehingga gambaran di dalam hati kita yang muncul tentang kebahagiaan dan kekudusan. Itu seakan-akan kayak mereka berdua itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Nah hari ini kita akan merenungkan apakah benar demikian? Apakah kekudusan itu artinya kita tuh kehilangan kebahagiaan kita? Atau jangan-jangan yang akan kita renungkan hari ini, bagaimana jika ternyata kekudusan dan kebahagiaan itu adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan, saudara. Bagaimana kalau ternyata, saudara, kebahagiaan yang sejati, yang penuh, yang selama ini kita cari-cari, itu ternyata letaknya bukan di luar kekudusan, tetapi di dalam kekudusan. Atau kalau saya boleh masuk sedikit lebih dalam, saudara ya, yang kali ini pakai perasaan, saudara. Saya pengen saudara itu merasakan di dalam hati saudara dan jawab pertanyaan saya ini, saudara. Apakah saudara itu benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ingin saudara itu happy di dalam kehidupan saudara? Nah, kalimat ini, saudara nanti boleh lupa 90% dari khotbah saya, saudara ya. Tapi saya pengen membuka dengan kalimat ini yang saya harap kalimat ini tuh kayak menjadi jangkar di dalam perenungan saudara hari ini. Yang saudara boleh lupa semua slide saya, tapi saudara nggak boleh lupa satu kalimat ini, yaitu saya pengen saudara hari ini bersama-sama merenungkan satu kebenaran ini. Bahwa di dalam kehidupan kita, tidak ada pribadi yang ingin untuk saudara menemukan kebahagiaan lebih daripada Tuhan. Lebih daripada suami kita, lebih daripada istri kita, lebih daripada kita sebagai orang tua pengen anak kita happy, ada satu pribadi yang paling ingin saudara itu menemukan kebahagiaan di dalam hidup ini, yaitu Allah itu sendiri. Cuman, nah ini saudara, ada cumannya saudara, ada cumannya. Tuhan itu perlu untuk mendefinisikan dengan benar arti kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita. Saya mulai dengan sebuah ilustrasi, saudara ya. Saya sering cerita ini ya, saudara ya. Kalau saudara jemaat di Riverside, maka saudara tahu saya di rumah itu punya 3 teroris, saudara ya. Tapi kita semua percaya kasih karunia Tuhan mampu merubah teroris menjadi hambanya, saudara ya. Itu yang terjadi kepada Paulus dan kepada orang-orang lain yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, 3 teroris ini namanya Jasmine, Jordi, dan Joel, saudara di rumah saya ya, saudara ya. Nah, Jasmine, Jordi, dan Joel ini, saudara ya, kalau mereka tuh saudara tuh tanya, papamu tuh baik nggak sama kamu? Ya, lalu saudara tuh tanya sama mereka, kira-kira
papamu tuh pengen kamu happy enggak? Lalu saudara tanya lagi, caranya itu gimana sih? Kalau papamu tuh bisa jadi papa yang baik sama kamu dan bikin kamu tuh happy, ya. Maka 3 teroris cilik ini pasti, saudara, saya yakin jawaban mereka yang nomor 1 itu caranya pasti akan gini. Dengan caranya papi, daddy itu setiap hari kasih kita es krim nomor 1. Yakin saya, saudara. Itu pasti jawaban mereka nomor 1. Yang kedua, setiap hari daddy ngajak kita makan McDonald kalau enggak AW, saudara ya. Itu adalah cara di mana menurut mereka saya itu bisa jadi papa yang baik dan membuat mereka tuh menemukan kebahagiaan hidup, saudara. Itu caranya. Ice cream, yang kedua fast food, saudara. By the way, saya nggak tahu kenapa ya, fast food ini punya cara yang sangat hebat bisa merebut hati anak-anak, saudara ya. Saya belum menemu anak kecil yang nggak suka McDonald atau AW, saudara, oke? Nah, tapi kalau saudara itu adalah orang tua seperti saya, saudara, kira-kira saudara kalau mau anak saudara happy ya, benar-benar happy, saudara kasih es krim setiap hari? Tentu tidak. Saudara nurutin dia mau makan McDonald dan AW setiap hari? Tentu tidak. Alasannya apa, saudara? Bukan karena saudara pengen mereka menderita. Benar nggak, saudara? Bukan karena saudara itu nggak pengen mereka itu merasakan kenikmatan. Saudara tahu es krim itu enak. Saudara tahu McDonald itu memang enak. Kita semua orang tua juga mengakui ya, kadang McDonald itu enak. Tapi kenapa kadang kita tuh harus kasih tahu kepada mereka, no, kamu nggak boleh makan es krim setiap hari. Kamu nggak boleh makan McDonald dan AW setiap hari. Kenapa, saudara? Karena kita pengen mereka happy. Benar nggak, saudara? Jawaban dasarnya itu adalah karena kita pengen benar-benar mereka itu bahagia di dalam hidup ini. Namun konsep kebahagiaan kita dan konsep kebahagiaan anak kita itu kadang itu belum sama pengertiannya. Nah, itulah yang terjadi dengan kita dan Tuhan, saudara. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan bahwa ada satu pribadi di dalam kehidupan ini yang paling pengen saudara itu happy. Percaya saya, saudara, pengen saudara itu happy dalam kehidupan ini. Pribadi itu adalah Allah sendiri, namun di saat yang sama Allah itu seringkali harus meluruskan dan memberikan kepada kita pengertian dan definisi yang benar akan kebahagiaan itu. Apa? Oke? Kita akan sama-sama lihat buktinya di dalam firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara bisa membacakan ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat keempat. Dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, di dalam aku ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Baca ini saudara, believe it or not. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11 dan 12 kita baca sama-sama yang keras ya. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Atau dengan kata lain, saudara, firman ini adalah jalan menuju sukacita yang penuh. Yang saya percaya semua orang di dunia ini. Saudara percaya nggak percaya Tuhan? Saudara Kristen bukan Kristen. Cari di dalam kehidupan ini. Dan di sini Yesus memberikan kepada kita jalannya. Yaitu sukacita yang penuh itu.
ada di dalam Yesus. Nah, yang pertama saudara, kita harus tahu bahwa ayat ini ya yang baru kita baca ini itu merupakan satu bagian di dalam 7 pernyataan besar Yesus yang Yesus itu berikan di dalam kitab Yohanes ya yang terkenal dengan sebutan 7 Great I Am Statement, Saudara ya. Jadi kalau saudara itu baca Injil Yohanes, di situ ada sebuah keunikan, Saudara, yaitu Yesus itu berulang kali atau lebih tepatnya itu 7 kali memberikan secara berulang-ulang pernyataan yang berbentuk seperti ini. Akulah titik. Ya, ada di situ adalah akulah roti hidup. Akulah terang, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir yang kita hari ini renungkan, akulah pokok anggur yang benar. Nah, jadi kalau kita ini mau mengerti artinya apa sih pada waktu Tuhan Yesus itu berkata, akulah pokok anggur yang benar, kita harus ngerti dulu konteksnya dalam mengapa Yesus itu memberikan 7 statement ini, saudara ya. Yang pertama, saudara, 7 statement ini bukan cuma sekedar Yesus itu berikan, cuma sekedar kayak sebuah gambaran atau alegori atau perumpamaan tentang sesuatu, saudara. Tapi secara spesifik, kalau saudara perhatikan baik-baik ya, Tuhan Yesus itu menggunakan hal-hal di dalam konteks budaya pada zaman itu, yang hal-hal ini itu benar-benar adalah hal-hal yang mereka tuh nggak bisa hidup tanpa hal-hal ini, saudara. Ini adalah 7 hal itu yang benar-benar sebuah esensi kehidupan. Hal penting dalam kehidupan mereka, yang mereka pada zaman itu tuh nggak bisa hidup kalau nggak ada ke-7 hal ini. Yang pertama, saudara ya, kayak kasih contoh, saudara ya. Aku adalah roti. Buat kita bangsa Indonesia, ini mungkin nggak terlalu nyambung, saudara ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin seperti ini, saudara. Aku adalah nasi. Kita nggak bisa hidup tanpa nasi. Makan KFC aja nggak sedap tanpa nasi, saudara, bener ya. Kalau di luar negeri itu KFC ayam tuh nggak jual nasi, saudara. Makanya orang Indonesia kalau keluar negeri beli Kentucky nggak menemukan kebahagiaan hidup, saudara ya. Karena ayam KFC itu harus dimakan pakai nasi. Ada amin di tempat ini. Ini guyon sedikit, saudara ya. Tapi di konteks budaya itu, saudara, roti itu melambangkan makanan dasar, paling dasar. Yang kalau nggak ada roti, nggak mungkin orang itu bisa hidup. Benar nggak, saudara? Kita kalau nggak bisa makan, nggak bisa hidup ya, saudara ya. Nah, di sini Yesus tuh memberikan seperti ini. Aku bukan hanya roti, tapi aku ini adalah roti yang lebih baik daripada roti. Kalau roti biasa, itu cuma bisa mengenyangkan perut kamu dan membuat kamu tuh hidup secara jasmani. Aku adalah roti yang bukan cuma memuaskan perut saja, tapi benar-benar bisa ngasih hidup yang kekal. Contoh kedua misalnya, light, terang, cahaya. Saudara. Kira-kira kita bisa hidup, saudara, kalau di dunia ini nggak ada cahaya sama sekali? Saudara mau ke Indomaret aja susah, saudara ya. Nggak nyampe ke sana. Benar nggak, saudara? Nah, di sini Tuhan Yesus itu bilang, aku adalah terang yang sejati. Dengan kata lain gini, semua orang di dunia ini perlu terang untuk supaya kita ini tahu arah tujuan hidup kita ini kemana. Nah, aku itu adalah terang sejati yang benar-benar memberikan orang itu arah dan tujuan hidup yang jelas. Yang ketiga misalnya contoh pintu, saudara. Kira-kira kalau di ruangan ini nggak ada pintu, bisa hidup kita, saudara? Nggak bisa. Kita perlu pintu, benar nggak, saudara ya? Lalu kita juga perlu gembala yang baik. Bayangkan, saudara, gambaran kalau misalnya saudara pada waktu zaman konteks budaya itu ya, saudara sangat familiar dengan gambaran domba dan gembala, saudara. Domba itu kalau nggak ada gembala, siapa yang ngasih makan, saudara? Nggak ada. Domba itu kalau nggak ada gembala tersesat, saudara, kesasar, benar nggak? Bahkan kalau saya suatu hari pernah nonton ensiklopedia, saudara, lebih parah lagi, saudara. Domba itu kalau udah terguling, jatuh, saudara, dia tuh bahkan nggak bisa bangun sendiri, saudara. Perlu ada gembalanya untuk bangunin dia, saudara. Saking begitu bodohnya domba, saudara ya. Coba lihat kanan kirinya, siapa di sini kira-kira yang kalau jatuh nggak bisa bangun sendiri, saudara. Bilang bertobat, olahraga, nge-gym gitu ya, saudara ya. Nah, tapi itu adalah gambaran, saudara. Sehingga kita semua di dalam hidup ini kita perlu gembala. Kita perlu ada seseorang atau sesuatu itu yang kita percaya untuk memelihara hidup kita, menjamin hidup kita, memberikan keamanan di dalam kehidupan kita. Ya, gembala saudara siapa? Terserah saudara. Saudara mungkin merasa uang yang memelihara kehidupan saudara. Saudara mungkin merasa karir, bisnis itu yang memberikan kepastian di dalam hidup ini. Saudara mungkin merasa bos saudara yang menjamin kehidupan saudara. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang sejati. Yang benar-benar
bisa menjaga, menjamin kehidupan kita semua. Nah, yang terakhir di sini baru Tuhan Yesus itu berkata, akulah pokok anggur yang benar. Nah, ini mungkin agak sulit, saudara, karena budaya kita ini bukan budaya yang familiar dengan anggur, saudara ya. Sehingga apa artinya? Pada waktu Tuhan Yesus berkata, aku adalah pokok anggur yang benar. Signifikansinya apa di dalam kehidupan kita? Nah, ada dua cara untuk kita tuh bisa mengerti apa sih artinya pada waktu Tuhan Yesus itu berkata, aku ini adalah pokok anggur yang benar. Yang pertama, seperti cara yang sebelumnya tadi, saudara ya, yaitu kita bisa melakukan pendekatan historis. Yaitu kita bisa ngelihat coba, di dalam konteks budaya pada waktu itu, anggur ini esensinya apa sih? Anggur ini signifikansinya apa? Melambangkan apa di dalam kehidupan mereka? Ya, dan kalau kita tuh pelajari ternyata saudara, di dalam naskah-naskah kuno, di dalam konteks budaya itu, ternyata anggur itu yang pertama saudara ya, menggambarkan kebahagiaan. Makanya nggak heran, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan di perjamuan kawin, saudara. Tuhan Yesus melakukan apa saudara? Mengubah air menjadi anggur. Kenapa? Karena pada zaman itu, saudara, di dalam acara pernikahan, di dalam acara-acara penting kehidupan, itu harus ada anggur. Kenapa? Karena anggur ini melambangkan kebahagiaan. Sukacita hidup. Hidup yang berbahagia. Makanya kalau saudara cukup lama jadi orang Kristen, mungkin saudara juga akan dengar istilah ini ya. Diberkatilah pernikahanmu, supaya pernikahanmu semakin tua, semakin manis seperti anggur. Jadi anggur itu melambangkan kebahagiaan, sukacita hidup. Selain itu saudara, anggur ini juga melambangkan sesuatu itu yang bernilai mahal dan berarti. Contoh saudara, orang-orang kaya, bangsawan, raja, pada waktu itu digambarkan bukan minum kopi saudara, minum anggur. Jadi anggur itu dilambangkan sebagai sesuatu itu yang berarti, bernilai, berharga. Nah sehingga saudara nggak heran saudara ya, mereka itu merasa bahwa kehidupan yang berarti, kehidupan yang sukses, kehidupan yang berbahagia, itu adalah kehidupan yang seperti pohon anggur. Nah ada beberapa contoh bukti itu yang menurut saya keren banget saudara ya. Contohnya itu di literatur gnostik saudara, literatur gnostik. Ada namanya itu Mandean literature saudara. Itu mereka tuh menulis sesuatu yang bunyinya tuh hampir sama persis seperti Yohanes 15 ini. Ini bukan Kristen saudara ya, ini bukan Kristen, ini naskah kuno. Berkata seperti ini, we are tender vines and the great life, mereka nggak mengakui Yahweh, mereka nggak mengakui Tuhan seperti yang kita akui, tapi mereka tuh bilang God itu great life is our planter. Mirip banget ya. Ayat tadi kita baca, tapi bunyinya kan akulah pokok anggur yang benar, kamu rantingnya, Bapakulah pengusahanya. Nah maksudnya itu apa? Jadi gini saudara, di dalam zaman budaya Yesus menulis surat ini saudara, di zaman itu, mereka tuh menggambarkan kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang menemukan makna yang sejati, kehidupan yang berarti, itu adalah kehidupan yang seperti pohon anggur. Yang berbuah, mahal, dan orang lain itu menikmati kehidupan itu. Nah di sini jadi saudara itu ngerti poinnya. Di sini Yesus sedang membuat statement. Kamu semua mau hidup kamu berbahagia? Kamu semua mau hidup kamu berarti? Hanya ada satu jalan di mana kita bisa menemukan kebahagiaan, kepuasan, dan keberartian sejati. Yaitu di dalam aku. Itu yang sedang dilakukan Yesus. Nah sehingga saudara ya, saya pengen saudara itu coba lihat gambaran ini saudara ya. Pada waktu Yesus itu berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Oh ini gambarnya sudah diganti sama Jonathan ya. Tadi pagi gambarnya tiba-tiba yang metik itu bukan bapak tapi ibu saudara ya. Ini kan jadi bikin jemaat gak konsentrasi gitu ya. Tapi ini udah sesuai konteks gitu ya. Bapakulah pengusahanya. Saya pengen saudara itu punya gambaran saudara. Pohon anggur itu seperti ini. Oke? Pohon anggur itu bukan pohon yang tinggi ya. Pohon yang kurang lebih itu kayak merambat gitu ya. Bayangkan saudara. Pokok anggur, kita itu carangnya itu loh. Carangnya yang berbuah itu. Lalu Allah, Tuhan Bapa kita, itu adalah pengusahanya. Saudara ya. Nah, kalau tadi secara pendekatan historis kita lihat dari konteks budaya. Oh artinya Tuhan Yesus itu sudah tadi mengatakan bahwa
Kalau semua orang itu mencari arti kebahagiaan, makna hidup ini dan menggambarkan kebahagiaan dan makna hidup seperti pohon anggur. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah pohon anggur yang sejati. Nah, sekarang saya pengen menambahkan satu pendekatan lagi, yaitu bukan pendekatan historis, tapi pendekatan biblika. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang Alkitab sendiri itu pernah gambarkan dan jelaskan tentang kebun anggur di dalam Alkitab. Nah, kalau saudara itu baca di perjanjian lama, saudara ya, saudara baca di perjanjian lama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Allah ya, itu sering kali, sama-sama katakan sering. Nanti saudara pulang, saudara baca perjanjian lama ya, berulang kali Allah itu menggambarkan bangsa Israel sebagai kebun anggur, saudara. Nah, lalu kalau saudara baca di perjanjian lama, kenapa Allah itu menggambarkan bangsa Israel itu sebagai pohon anggur? Karena gini ternyata. Ternyata gini saudara, Allah itu menciptakan bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilihnya, diciptakannya, menjadi umat kepunyaannya supaya Tuhan itu bisa menikmati bangsa Israel. Seperti seorang pemilik kebun anggur pengusaha ini menikmati pohon anggur yang memiliki kepunyaannya. Jadi kalau saudara bayangkan ya saudara, bangsa Israel atau sekarang ini adalah gambaran kita semua. Ternyata diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu punya gambaran di dalam pikirannya itu adalah gini. Kita itu menjadi sebuah kebun anggur. Di mana dia itu bisa berjalan di tengah-tengahnya. Dan dia itu bisa menikmati buah-buah yang manis di dalam pohon anggur yang menjadi miliknya itu. Nah, kalau kita menggabungkan dua pengertian itu dari konteks budaya tadi dan apa yang Alkitab itu gambarkan tentang kebun anggur, kita tuh jadi punya satu jawaban, yaitu jawaban yang tadi kita udah sama-sama renungkan di dalam katekismus kita hari ini. Ini yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Yang dimaksud dengan Tuhan Yesus adalah apa yang dirangkum di katekismus pertanyaan pertama yang tadi kita sudah baca bersama-sama, yaitu ini saudara. Kunci kebahagiaan. Kunci tujuan tertinggi manusia, kepuasan sejati manusia, panggilan tertinggi manusia kalau saudara itu mau mencapai tujuan kepuasan dan kepenuhan hidupmu yang maksimal, yang penuh, itu terletak di dalam dua hal ini. Yaitu di dalam saudara memuliakan Allah dan menikmati Allah. Tidak ada tujuan yang lebih tinggi, yang lebih utama daripada ini, yang bisa memberikan kepenuhan, kepuasan, sukacita sejati kepada jiwamu, selain pada saat engkau hidup untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Atau kalau saya boleh paraphrase kalimat ini supaya sesuai konteks apa yang akan kita renungkan hari ini dan memberikan kepada saudara gambaran yang lebih jelas. Saya kasih tahu saudara, kunci kebahagiaan yang sejati. Kunci kepuasan sejati itu adalah pada waktu hidup kita. Itu bisa dinikmati Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Ini adalah sebuah ajaran yang radikal, saudara. Kenapa? Saya kasih tahu, saudara. Karena pengertian dunia ini, saudara ya. Kalau saudara itu mau bahagia, kalau saudara itu mau mendapatkan kepuasan sejati, maka kita itu seharusnya bukan dinikmati, kita itu menikmati kan. Aku harus menikmati lebih banyak supaya akhirnya aku ini bisa lebih happy di dalam kehidupan ini. Tapi di sini saudara, kekristenan sedang mengajarkan sebuah kebenaran yang radikal yang berbeda. Bahwa kunci kebahagiaan manusia yang pertama, itu bukan mendapatkan atau mengambil atau menikmati. Tapi pada waktu kehidupan saudara itu bisa dinikmati. Yang pertama oleh Tuhan. Jadi refleksi pertama saudara. Yang saya pengen saudara itu renungkan hari ini bersama-sama saudara ya. Dan saudara harus bisa jawab kepada diri saudara masing-masing hari ini. Yaitu adalah pertanyaan ini. Apakah kalau saudara melihat kehidupan saudara hari ini. Saudara bisa dengan yakin berkata, Allah menikmati kehidupanku. Tadi saya udah bilang saudara, kalau dosa itu selalu orientasinya itu self-centered. Orientasinya itu selalu pengen menikmati. Iya kalau menikmati Allah saudara, itu udah lumayan saudara ya. Tapi seringkali bukan menikmati Allah. Menikmati berkat-berkat Allah. Menikmati fasilitas Allah. Coba saudara, kadang ya seringkali ya kita datang ke gereja.
Contoh ya saudara, kita datang ke gereja. Yang sering kita lakukan kan kayak gini. Present worship-nya tadi nggak cocok sama aku. Nggak menikmati aku kebaktian hari ini, nggak menikmati. Ini kayaknya yang nyetel AC ini suhunya berubah ini. Nggak seperti suhu biasanya ini. Aku nggak menikmati ibadah hari ini nih. Suhunya nggak sesuai dengan preferensiku. Tadi Asyir yang nyalamin kayaknya intensitas salamannya itu berbeda dari minggu-minggu biasanya. Gitu ya. Nggak cocok aku disalamin dengan kayak gitu. Aku nggak menikmati ibadah hari ini. Nah saya kasih tahu saudara. Kalau saudara di dalam hidup ini ya saudara ya. Saudara itu punya konsep bahwa kalau saudara itu mau berbahagia, saudara itu harus menikmati lebih, dan lebih lagi. Saya kasih tahu saudara, saudara tidak akan pernah menjadi manusia yang berbahagia. Saudara tidak akan bahagia. Kenapa? Karena ternyata kebahagiaan yang terutama bukan pada waktu kita punya mindset harus menikmati lebih lagi. Melainkan pada waktu saudara sadar bahwa saudara itu ada supaya kehidupan saudara itu juga dinikmati oleh orang lain. Coba lain kali saudara, saudara latih pada waktu saudara datang ke gereja, bukan saudara itu merasa, aduh aku gak menikmati. Tapi coba saudara bertanya sama diri saudara, pertanyaan ini, latihan aja saudara, latihan, tanya sama diri saudara. Apakah hari ini pada waktu aku datang ke gereja, kehadiranku tuh bisa dinikmati oleh orang-orang lain di dalam gereja. Coba latih itu saudara. Saya yakin saudara latihan cuman tanya itu aja ya dalam diri saudara. 1 tahun aja saudara, saya kok percaya. Saudara bisa menjadi orang yang lebih berbahagia. Karena ternyata kebahagiaan itu bukan hanya dengan menerima. Kebahagiaan yang versi kekristenan itu adalah pada waktu kita memberi. Bukan hanya bisa menikmati di dalam hidup ini. Tetapi saat kehidupan kita juga bisa dinikmati. Saya tanya sama saudara ya. Tanaman apa saudara yang nempel di dalam pokok anggur, mengambil semua yang baik-baik dari pokoknya itu, tetapi tidak menghasilkan apa-apa untuk bisa dinikmati. Itu namanya apa saudara? Apa namanya? Benalu, parasit. Bukan saya yang ngomong ya, Bu Mary yang ngomong. Jadi nanti kalau saudara keberatan cari yang baju merah itu namanya Bu Mary. Bukan Pastor Anthony. Tapi kita nggak perlu tersinggung sama hal ini. Karena secara logika kita semua sudah tahu ya saudara ya. Bahwa sesuatu yang cuma menempel dan mau mengambil sesuatu yang baik tapi tidak memberikan apapun untuk dinikmati, itu namanya parasit. Benalu. Sekarang saya tanya sama saudara, siapa di sini yang mau makan dan menikmati benalu saudara? Gak ada saudara. Dan kalau saudara sadar akan itu saudara ya, hidup yang tidak bisa dinikmati adalah hidup yang tidak ada artinya. Gak ada nilainya. Gak ada kebahagiaan di situ. Gak ada sukacita di situ. Nah sehingga inilah refleksi yang kedua saudara. Saya yakin kalau kehidupan saudara itu adalah kehidupan yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Coba renungkan saudara. Cara saudara pakai uang Tuhan tuh bisa menikmati itu. Cara saudara pakai waktu Tuhan bisa menikmati itu. Perkataan mulut saudara Tuhan bisa menikmati itu. Pikiran saudara Tuhan bisa menikmati itu. Perenungan hati saudara seperti Daud berkata menjadi dupa yang harum yang menyukakan hatimu. Kalau Tuhan bisa menikmati kehidupan saudara, saya yakin poin yang kedua ini pasti terjadi. Yaitu orang lain di sekitar saudara juga pasti bisa menikmati kehidupan saudara. Suami saudara dalam pernikahan saudara, istri saudara, anak-anak saudara, gereja komunitas saudara, rekan-rekan sesama saudara bisa menikmati kehidupan saudara. Sehingga yang kedua, saudara juga perlu merefleksikan apakah selama ini sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, sebagai teman komsel, sebagai rekan sepekerja, kehadiranku, keberadaanku itu bisa dinikmati oleh orang lain di sekitarku. Kalau enggak, saudara, tidak ada sukacita di situ. Tidak ada makna di situ. Tidak ada keberartian di situ. Nah, kita juga harus tahu. Jadi yang pertama, saudara, refleksi yang pertama kita harus tahu bahwa kebahagiaan hidup yang sejati, kepenuhan hidup yang sejati, sukacita hidup yang penuh yang pertama saat kita mengerti panggilan hidup kita ini, yaitu kita semua diciptakan untuk hidup menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaan yang kedua, saudara. Oke. Lalu pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bisa berbuah?
Nah, menariknya di sini, saudara, kalau saudara tuh lihat, saudara ya, di ayat keempat sampai kelima tadi, Tuhan Yesus tuh nggak memberikan 7 langkah cara untuk kamu bisa berbuah. Tuhan Yesus itu nggak memberikan kepada kita cara langkah-langkah praktis atau hal-hal yang kita harus lakukan supaya kita bisa berbuah. Tapi Tuhan Yesus itu memberikan sebuah perintah, lalu memberikan kepada kita sebuah gambaran bagaimana itu terjadi. Perintahnya itu adalah ini, tinggallah di dalam aku. Lalu Tuhan Yesus itu memberikan sebuah gambaran di mana sebuah ranting itu kalau tinggal di dalam pokok anggur, dalam pohonnya, itu pasti, saudara, pasti berbuah. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus itu pengen kita tahu bahwa gini, tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka berbuah, sukacita, kebahagiaan, kepenuhan hidup, itu adalah hal yang pasti terjadi secara alami, secara organik. Kalau saudara ingat ya, ini gambarannya itu sama seperti kalau bulan lalu kita belajar tentang kitab Mazmur. Saudara ingat ya, Mazmur pasal pertama bunyinya apa saudara? Berbahagialah orang yang berjalan bukan di jalan orang fasik, tetapi berjalan di jalan orang yang benar. Yang tidak duduk di kumpulan para pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti apa saudara? Pohon yang apa saudara? Ditanam di tepi aliran air yang pasti. Saudara nanti pulang saudara baca saudara ya. Pasti berbuah. Gak pernah kering. Jadi dengan kata lain kayak gini saudara. Kalau hidup kita kering, tidak pernah berbuah, tidak pernah menemukan sukacita. Alasannya simple. Karena engkau tidak tertanam di tepi aliran air. Atau kalau di dalam konteks kita hari ini. Kamu tidak tinggal di dalam Kristus. Nah perhatikan saya saudara. Kenapa Tuhan Yesus itu nggak ngasih langkah-langkah praktis. Tapi Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita gambaran bahwa ini adalah sesuatu yang alami, organik terjadi kalau kita tinggal di dalam Dia. Kenapa? Perhatikan baik-baik saudara. Karena Tuhan Yesus pengen menegaskan kepada kita bahwa semua ini tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa dibuat-buat. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Gini saudara. Tinggal di dalam Kristus itu berbeda cuman dengan sekedar melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Beda saudara. Kesibukan pelayanan, keaktifan kegiatan sosial, kesibukan dalam hal-hal rohani, pengetahuan doktrin dari A sampai Z, kepintaran teologi saudara, kesuksesan dan keberhasilan dalam pekerjaan, itu belum tentu artinya tinggal di dalam Kristus. Nah bedanya gimana? Bedanya saudara pasti tahu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya gini saudara. Kita tahu kan saudara, bahwa kita tuh bisa aja begitu sibuk di dalam kegiatan rohani. Begitu sibuk melayani. Kalau orang komsel seminggu sekali, saudara bisa komsel seminggu 2 kali. Hebat saudara. Saya satu hari malah pernah menemukan ada orang tuh yang jadi member 2 gereja saudara. Bayangin saudara ya. Saya bingung saudara. Dalam hati saya jadi member satu gereja yang namanya Riverside aja sudah pusing juga saya gitu ya. Ini member 2 gereja saudara. Waduh pelayanan kalau kita yang hamba Tuhan aja pelayanan dari Senin sampai Sabtu gitu ya. Lalu ada Sabat, dia enggak saudara. Senin sampai Minggu pelayanan. Pelayanan gak cuma satu, saudara. Nyanyi, khotbah, semua dilakukan, saudara ya. Tapi pertanyaannya adalah gini. Kalau saudara itu melakukan semuanya itu, tetapi jiwa saudara yakin bahwa saudara tahu. Jiwa saudara kering, tidak ada sukacita, tidak ada kepuasan, tidak ada buah yang manis yang bisa dinikmati. Saudara bisa tahu, saudara tahu doktrin A sampai Z, tapi itu semua cuma mengisi kepala saudara, tapi saudara tahu dengan jujur itu enggak memuaskan jiwa saudara. Maka ini yang dimaksud Tuhan Yesus di sini. Hal ini tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa ditutupi dengan apa yang kelihatan di luar. Hal ini tentang sesuatu yang alami dan organik. Yaitu kalau engkau tinggal di dalam aku, kebahagiaan itu tidak usah dicari. Sukacita itu tidak usah dicari. Makna tujuan hidup tidak usah dicari. Bahkan cara untuk berbuah pun engkau tidak usah bingung. Kenapa? Karena kalau engkau tinggal di dalam Kristus, engkau pasti berbuah.
Dan lebih parahnya lagi kalau tadi saudara perhatikan saudara. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Di luar aku, kamu tidak bisa apa-apa. Nothing. Kosong. Sia-sia. Saya ulangi saudara ya. Saudara bisa nyanyi di depan sini seakan-akan sampai nyanyian saudara itu sampai ke surga. Saudara bisa berkhotbah dengan begitu baik, orang itu begitu impress dengan saudara. Saudara mungkin punya jabatan pelayanan yang saudara mungkin orang kalau melihat, wow hebat pelayanan saudara. Saudara begitu bisa sibuk melayani. Saudara bisa begitu jadi orang yang paling sibuk di dunia. Bisnis saudara 100 sekalipun. Di luar Kristus semuanya nol. Nothing. And nothing is nothing. Dan saudara tahu the worst news of nothing itu apa saudara? That nothing, sooner or later, cepat atau lambat, akan membawa nothingness di dalam jiwa saudara. Melayani, kosong, kering, gak ada artinya. Punya semua harta di dunia ini, kosong, kering. Anak-anak muda di tempat ini, yang sering nonton sosial media, sering lihat berita di luar sana. Now you know. Mengapa success will not give you satisfaction. Anak muda di tempat ini ya, sukses tidak sama dengan satisfaction. Sukses tidak sama dengan kepuasan. Itu kenapa kalau kita lihat di berita, kok bisa? Ada orang yang sudah punya uang triliunan, CEO perusahaan, sudah punya segalanya, masih depresi, masih stres, bahkan bunuh diri. Now you know. Karena di luar Kristus, semua itu nothing. Nothing. Kering. Tidak ada kehidupan. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kepuasan. Nothing, saudara. Nah sekali lagi, hal ini sesuatu yang alami, organik. Tidak bisa dipalsukan, dimanipulasi dengan kesibukan, dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara akan tahu bedanya antara saudara tinggal dan tidak tinggal di dalam Kristus. Yaitu kalau saudara tinggal di dalam Kristus, saudara akan terus bertumbuh, berbuah, mengalami sukacita, kepenuhan. Kalau saudara tidak tinggal di dalam Kristus, mungkin di luar kelihatannya daunnya lebat, sooner or later, nothing. Mati, kering, tidak ada artinya. Nah lalu yang terakhir, pertanyaan berikutnya. Oke. Aku mau tinggal di dalam Kristus. Atau mungkin pertanyaannya kayak gini. Oke, tinggal di dalam Kristus. Tapi tinggal di dalam Kristus tuh wujud konkretnya itu apa? Nah, meskipun Tuhan Yesus itu nggak ngasih kepada kita langkah-langkah praktis, saudara. Tapi Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita gambaran atau wujud konkret. Tinggal di dalam Kristus itu seperti apa wujudnya? Oke, ada dua saudara. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus digambarkan di ayat tadi itu adalah sebagai tinggal di dalam firman-Nya. Sama-sama katakan tinggal di dalam firman-Nya. Kita bisa lihat itu di ayat ketiga, ketujuh, ke-10. Yang kedua, tinggal di dalam kasih-Nya. Sama-sama katakan tinggal dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih-Nya. Yang pertama saudara, tinggal di dalam Kristus artinya tinggal di dalam firman-Nya. Nah yang pertama nih saudara ya, gak perlu diselidiki lebih dalam, gak perlu diulik-ulik gimana. Artinya sangat simple dan straightforward saudara. Yaitu ini, if you never read your Bible, you don't live in Christ. That's it. Kalau saudara gak pernah baca Alkitab, saudara gak bisa bilang saudara tinggal di dalam Kristus. Simple. Kalau saudara tinggal di dalam Kristus, itu pasti saudara harus tinggal di dalam firman-Nya. Jadi yang pertama ini nasihatnya akan terdengar sama seperti nasihat tua seorang pendeta saudara. Yang mungkin saudara udah dengar puluhan tahun. Saudara dengar dari ibu saudara. Saudara dengar dari pendeta tua yang ngomel-ngomel terus. Yaitu nasihatnya cuma satu. Nak, baca Alkitab. Read your Bible. Love your Bible. And believe it will bear fruits. Pasti saudara. Gak ada satupun firman Tuhan yang akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Tidak ada. Cintai Alkitab. Baca Alkitab.
Biarkan Alkitab itu yang memberikan kepada saudara asupan yang saudara butuhkan. Menjaga kehidupan saudara, menuntun kehidupan saudara, dan percaya pasti firman itu akan berbuah di dalam pernikahanmu, di dalam kehidupanmu, di dalam pelayananmu. Dan jangan berkata seperti ini ya saudara ya, aku nggak pernah merasakan semuanya itu. Baca Alkitab nggak pernah, aku nggak suka baca. Saudara, tidak ada sesuatu yang great will come easy in our life. Gak ada saudara. Apalagi sesuatu yang sifatnya itu rohani. Kenapa? Karena kita ini manusia berdosa saudara. Gak ada satu orang pun yang secara alami hobi di Facebook nulis read the Bible. Gak ada saudara. Baca Alkitab itu adalah sesuatu yang kita harus perjuangkan lawan daging kita. Kenapa? Karena itu melawan natur dosa kita saudara. Tapi baca Alkitab, cintai Alkitab, tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam firman-Nya itu artinya gini, firman Tuhan itu sebagai guidance utama di dalam kehidupanmu. Saudara kalau pergi liburan, saudara ya, ke Jepang gitu, liburan ke Jepang, nginep di hotel gitu. Happy ya saudara ya? Happy kan? Happy. Tapi suatu hari pasti kangen pulang kan saudara? Nggak mungkin kan saudara tuh nginep di hotel lalu saudara tanya sama resepsionis, ini kamar hotelnya boleh saya beli nggak? Saya tak tinggal di sini selama-lamanya. Nggak boleh saudara. Suatu hari saudara akan merasa homesick. Saudara pasti akan pulang ujungnya. Tinggal di rumah yang menjadi rumah saudara. Nah saya ingatkan sama saudara ya. Nggak ada kok yang melarang kita lihat Instagram, nonton YouTube, baca buku. Tapi jadikan Alkitab itu rumah saudara. Jangan kebalik saudara. Bayangin kalau ada orang itu lebih sering tinggal di rumah tetangga daripada di rumahnya sendiri. Bayangin ya saudara ya. Nah kita sering tinggal lebih banyak itu di Instagram daripada di Alkitab saudara. Handphone itu mulus karena dipegangin setiap hari. Alkitabnya debuan dan kalau ditanya Alkitabmu mana? Waduh gak tahu ya di mana ya, terakhir taruh di mana ya. Gak bisa. Kita tidak bisa tinggal di dalam Kristus tanpa membaca Alkitab kita. Nah yang kedua saudara, tinggal di dalam kasih-Nya. Nah yang ini sedikit lebih kompleks saudara. Artinya apa? Tinggal di dalam kasih-Nya. Jawaban sederhana ya gini, kita hanya bisa tahu kasih Kristus di dalam Injil. Kita sudah tahu itu ya. Yaitu kita ya cuma bisa tahu mengenal kasih Tuhan di dalam Injil. Yang pertama mungkin jawabannya lebih gampang. Oke, kenali kasih Tuhan lewat Injil dengan membaca Alkitab dengan rutin. Oke, kenali kasih Tuhan itu kalau baca Injil, baca Alkitab, terus sampai kasih Tuhan itu menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupanmu. Tapi saudara gini, Injil itu nggak bisa cuma dipelajari dengan saudara membaca. Injil itu nggak bisa cuma diajari dengan teori, bahkan nggak bisa cuma dengar khotbah segini pun, saudara. Mau yang khotbah di sini pendeta terkenal setiap minggu sekalipun, paling saudara itu akan terpuaskan di kepala saudara aja. Wah, ngerti Injil, ngerti Injil, ngerti Injil. Untuk saudara benar-benar bisa memahami, mengenal dan menghidupi Injil, saudara itu bukan hanya perlu membaca Injil, tapi menghidupi Injil. Caranya gimana? Yaitu di dalam perintahnya pada waktu Tuhan berkata, saling mengasihilah seperti aku telah mengasihi kamu. Nah kalau saling mengasihi berarti ini merujuk kemana saudara? Komunitas. Jadi dengan kata lain saudara, ini siklus tanpa henti pertumbuhan rohani Kristen ya. Bukan hanya menginjili hidup, tapi kita juga perlu menghidupi Injil di dalam komunitas setiap hari. Sehingga yang pengertian kedua adalah gini, kita tidak bisa tinggal di dalam Kristus tanpa tinggal di dalam komunitas. Gak bisa saudara. Tidak ada tinggal di dalam Kristus tanpa saudara tertanam di dalam komunitas keluarga Allah secara lokal. Belajar mengasihi di situ. Belajar saling mengasihi meskipun sulit. Tapi pada waktu saudara belajar saling mengasihi di dalam komunitas itu, saudara lama-lama akan paham bagaimana kasih Kristus di dalam Dia mengasihi orang-orang berdosa. Sehingga sampai akhirnya saudara itu bisa mengerti caranya mengasihi seperti Kristus. Itu seperti apa. Nah kalau hari ini ya saudara berkata, enggak mau. Aku tidak mau mengasihi di dalam komunitas karena mereka itu sulit mengasihi. Kalau saudara berkata seperti itu, maka sebenarnya saudara belum menyadari betapa sulitnya pengorbanan Kristus untuk bisa
mengasihi saudara. Atau dengan kata lain seperti ini saudara. Semakin sulit kita merasa mengasihi di dalam komunitas, disitulah kita harus disadarkan. Kita belum sepenuhnya benar-benar memahami Injil. Setiap kali saya berkata, aduh susah yang mengasihi Jerry ini. Saya lupa bahwa mengasihi seorang Antoni ini juga susah saudara. Setiap kali saudara berkata, aduh enggak, resek itu komunitas itu, komsel itu, aduh susah aku mengasihi orang-orang itu adalah orang-orang yang sulit dikasihi. Saudara di saat yang sama waktu saudara ngomong itu ya, saudara itu lupa bahwa saudara itu juga adalah orang-orang yang sulit dikasihi saudara. Saudara pikir Tuhan gampang mengasihi saudara? Saya tanya sama saudara ya, sebenarnya loh, ini sebenarnya, hypothetically, untungnya buat Tuhan mengasihi kita itu apa sih saudara? Apa sih? Apa sih istimewanya seorang Pak Tony, Pak Anang, Pak Budi, Pak Yoswandi, Antoni Pribudi, Jerry? Istimewanya itu apa sih? Sampai Yesus Kristus yang pemilik alam semesta yang tidak mengenal dosa itu harus turun ke dunia, hidup, mati di atas kayu salib demi mengasihi Jerry Hartanto. Apa sih hebatnya Jerry Hartanto ini? Saya tanya sama saudara. Nah, setiap kali saudara itu sulit mengasihi saudara seiman saudara di dalam komunitas, pikirkan hal itu saudara. Akan apa harga yang Tuhan itu harus bayar untuk bisa mengasihi saudara. Nah pada waktu saudara melakukan itu, melatih itu saudara, saudara akan semakin memahami keindahan Injil. Dan saudara akan semakin mengerti kasih Kristus dalam kehidupan kita. Nah terakhir saudara ya, nah ini saya tutup dengan contoh pribadi saudara ya, contoh pribadi. Saya ini beberapa waktu belakangan ini banyak dapat panggilan pelayanan ke gereja luar gitu ya saudara ya. Kalau dulu saudara ya, kalau dulu sekilas saya tuh sering kali kalau ke gereja lain tuh ngerasa seperti ini. Gereja ini kok lebih bagus dari Riverside ya. Jujur nggak apa-apa ya saudara ya, ngaku dosa dikit ya. Ini dulu. Ini saya pastikan dulu, sekarang udah bertobat. Tidak saudara ya. Dulu itu sering terbesit pikiran kayak gini, wah bagus ya ini ya. Kasih persaudaraannya kok kayaknya lebih bagus ya daripada Riverside gitu ya. Waduh, pujian-pujiannya ini lebih cocok nih ya. Waduh, khotbahnya lebih bagus. Suasananya lebih enak nih, kayaknya orang-orangnya lebih asik. Dulu tuh selalu gitu, Saudara. Rumput tetangga selalu lebih hijau, Saudara ya, padahal belum tentu. Nah, semakin saya ke sini, semakin melayani, terlibat gitu ya. Dan kadang kalau Saudara semakin banyak melayani itu kan Saudara semakin dengar curhatan-curhatan pendetanya gereja-gereja lain ini, Saudara ya. Nah, semakin ke sini, saya tuh semakin menemukan, Saudara ya, ternyata gereja yang begitu sempurna yang dulu saya pikir, wah kok Riverside tuh nggak kayak gitu ya saudara ya. Ternyata lama-lama semakin kenal sama pendetanya itu curhat sama saya masalah-masalah yang saya kaget saudara. Dan kali ini saya berkata seperti ini, untung Riverside nggak kayak gitu. Saudara bisa ngerti ya saudara ya. Nah sehingga saudara, saya tuh sampai kepada sebuah kesimpulan saudara, ternyata di dunia ini, saudara pergi dari kutub selatan sampai kutub utara, saya kasih saudara sebuah kepastian yang pasti saudara. Tidak ada yang namanya gereja sempurna di muka bumi ini saudara. Tidak ada, percaya saya sudah keliling gereja lebih banyak daripada saudara, percaya saya saudara. Kesimpulan saya, tidak ada satu gereja pun yang sempurna. Yang adalah ini saudara. Yang ada adalah kita semua dipanggil untuk tertanam pada satu gereja dan mengasihi gereja tersebut. Titik. Selama saudara masih belum menyadari ini, saudara tidak akan bisa menikmati berkat yang Tuhan itu kasih di dalam komunitas tersebut. Jadi kalau saudara itu ada di dalam gereja, dan saudara itu melihat banyak kecacatan, ketidaksempurnaan, banyak kekurangan, saudara banyak kesulitan untuk melayani dan mengasihi di situ. Hari ini saudara sadar ya, itu artinya satu, saudara ada di tempat itu untuk mengasihi, melayani, dan melakukan sesuatu untuk itu. Dan pada waktu saudara melakukan itu, saudara bukan cuma sekedar melakukan itu untuk orang lain. Ternyata saudara, proses itu akan menjadi sebuah proses di mana membantu saudara untuk membuat saudara itu akhirnya semakin memahami Injil dan berbuah. Dan saudara tahu kan tadi, saat saudara hidup berbuah, saudara akan menemukan sukacita dan kepenuhan hidup di situ.
Saat saudara semakin melihat kekurangan, dan saudara lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Kalau ada di antara saudara yang hari ini mampir ke Riverside, tapi saudara punya gereja lokal, habis dari tempat ini saudara, kembali ke gereja lokal saudara. Gak usah lompat-lompat, gak usah cari-cari jajan berkunjung boleh saudara ya. Tapi kalau saudara mau saudara ya, saudara balik ke tempat saudara. Layani, kasihi tempat tersebut. Sampai saudara menemukan buah sukacita, kebahagiaan yang Tuhan berikan di dalam itu. Nah sehingga ini hasilnya saudara ya, kita lihat hasilnya. Satu, luar biasa ini saudara. Ada 3 hasil di sini yang terjadi secara alami, secara organik pada waktu kita tinggal di dalam Kristus. Yang pertama, ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ini sebabnya gini saudara, kalau orang yang tinggal di dalam Kristus, dia itu akan melihat pergumulan dan penderitaan itu dengan kacamata yang berbeda. Dia akan melihat setiap proses, setiap pergumulan, setiap masalah yang terjadi kalau Tuhan izinkan, itu cuma satu. Yaitu Tuhan sedang membersihkan kehidupan saya supaya saya lebih banyak berbuah. Dan saudara perhatikan di sini saudara ya. Justru karena saudara itu adalah miliknya Tuhan, maka Tuhan itu memproses kehidupan saudara. Saya suatu hari kemarin saudara saya ini tadi malam tuh baru pulang dari Surabaya habis pelayanan saudara, ini agak separuh capek sebenarnya saudara ya. Jadi habis gini perlu khotbah lagi di satu tempat lain lagi, satelit lain saudara, ini capek. Nah, tadi malam ada waktu saya di pesawat gitu saya lagi pulang kembali ke sini, waduh udah capek, saya pikir saya mau tidur lah sebentar di pesawat saudara ya. Tiba-tiba di depan saya ini duduk balita saudara. Kurang lebih sebesar anak saya yang kedua saudara ya. Dalam hati saya udah berdoa sama Tuhan, semoga anak ini tidak teroris seperti anak saya gitu ya saudara ya. Tapi yang terjadi saudara, sepanjang perjalanan saya nggak bisa tidur saudara. Anak ini wah, pok, 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 wah, teriak-teriak saudara ya. Waduh, saya ini pikir ini pramugarinya kok nggak ada yang inisiatif saudara gitu ya. Tapi gini saudara, pertanyaan saya, boleh nggak saya kasih didikan anak itu di dalam bentuk ajaran dan teguran saudara? Nggak bisa saudara. Kenapa saudara? Karena itu bukan anak saya. Kalau anak saya sendiri saya bisa proses, saya bisa tegur, saya bisa hajar. Demikian juga saudara hari ini. Saudara bisa melihat enggak? Kalau Tuhan sedang membersihkan kehidupanmu, kalau Tuhan sedang memproses kehidupan saudara, ada satu berita sukacita yang at least saudara bisa pegang. Yaitu Tuhan itu lakukan itu justru karena saudara itu adalah miliknya Tuhan. Kabar yang lebih buruk itu adalah kalau Tuhan sudah enggak mau memproses saudara lagi dan enggak mau memperhatikan kehidupan saudara lagi. Jadi Tuhan perlu membersihkan saudara supaya saudara lebih banyak berbuah. Yang kedua, saudara perhatikan baik-baik. Kalau itu terjadi, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, perhatikan baik-baik saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini bukan prosperity gospel, saudara ya. Ini bukan Injil kemakmuran. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Akan ada satu titik di dalam kehidupan saudara. Pada waktu saudara berdoa pasti dijawab. Pada waktu saudara itu punya keinginan-keinginan itu pasti Tuhan itu turutin. Apa yang Mazmur 37 ayat 4 itu katakan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Tuhan akan mengabulkan segala yang menjadi keinginan hatimu. Akan ada masa itu. Kapan saudara? Syaratnya cuma satu. Saat saudara tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal di dalam kehidupan saudara. Atau kalau saya boleh pakai analogi pertama yang saya pakai tadi. Kapan anak-anak saya itu saya bisa berkata kepada mereka, kali ini kamu bebas mau makan apa aja. Kali ini kamu boleh pergi kemana saja. Kali ini kamu boleh punya uang sendiri dan jajan sesukamu, silakan. Kapan saja. Kapan saya bisa bilang seperti itu saudara? Saat saya yakin anak-anak saya itu sudah cukup dewasa dan mengerti isi hati orang tuanya. Demikian juga dengan saudara. Demikian juga dengan saudara. Pada waktu ada keinginan kita yang tidak terjadi. Yang seakan-akan Tuhan berkata, no, belum, harus dibersihkan. Kok doa gak dijawab? Kok aku banyak keinginan yang tidak terwujud? Itu karena hatimu dan hatinya Tuhan itu belum benar-benar
align, saudara. Sehingga Tuhan masih perlu membersihkan. Tapi kalau sampai itu terjadi, saudara akan menjadi orang paling berbahagia di dunia ini. Kenapa? Karena keinginan hati saudara. Semuanya itu apapun yang saudara inginkan, itu digenapi untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan ayat ke-8 tuh. Baru yang terakhir yang menjadi perenungan kita hari ini ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu ayat 11. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Siapa di sini yang pengen memiliki sukacita yang penuh, saudara? Saudara percaya Tuhan itu paling ingin saudara itu sukacita? Saudara percaya Tuhan itu sanggup memberikan kepada saudara sukacita yang penuh? Hari ini renungannya. Tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam kasih-Nya. Maka saudara akan menemukan sukacita yang penuh itu. Dosa, gini ya saudara, dosa itu gak pernah menawarkan kepada saudara itu celaka. Kamu tak tawarin kutuk kematian. Gak pernah saudara. Dosa itu selalu menawarkan sukacita juga kepada kita. Tetapi dosa itu selalu menawarkan kepada kita sukacita yang gak penuh. Tapi kalau Tuhan menawarkan sukacita yang penuh kepada kita. Yang seringkali sukacita yang penuh itu gak bisa kita inginkan dapatkan secara dangkal. Dia harus membersihkan hati kita, memurnikan kita lewat firman-Nya, lewat kasih-Nya. Sampai akhirnya kita bisa mengalami sukacita yang penuh itu di dalam janji-janji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk sakramen perjamuan kudus. Kita akan lakukan perjamuan kudus ini dengan melakukan refleksi Injil, saudara ya. Tapi sebelumnya, bolehkah saya bertanya, adakah di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur? Bisa angkat tangan saudara supaya Asher bisa membantu. Ada satu di sebelah kiri saya, Asher bisa bantu. Thank you Wulan, terima kasih. Ada lagi, ada dua di depan sini. Asher bisa tolong bantu. Terima kasih Wulan. Ada lagi saudara mungkin, ada satu di belakang sebelah kanan saya. Bu Anang mungkin bisa bantu. Oke, kalau sudah kita bisa bersama-sama bangkit berdiri, saudara. Nah, mari kita lakukan sakramen perjamuan kudus pagi hari ini dengan merenungkan keindahan Injil dari firman yang baru kita baca tadi. Kalau saudara lihat tadi ya, sekali lagi kita bisa baca ayat yang pertama. Tuhan Yesus itu berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Kalau ada yang benar pasti ada yang salah, yang tidak benar. Yang pertama saudara, saat kita melakukan sakramen perjamuan kudus ini, mari kita sekali lagi diingatkan bahwa tidak ada kepuasan, kebahagiaan, sukacita dan arti hidup yang penuh saat kita tidak bersatu dengan Dia. Gak ada, tidak ada. Kekayaan gak bisa puaskan, seks gak bisa puaskan, hobi gak bisa puaskan. Saudara. Tidak ada satupun yang saudara bisa lakukan untuk memuaskan kehidupan saudara selain dipersatukan dengan Dia. Yang kedua saudara, tadi kita ingat bagaimana Tuhan di awal menciptakan bangsa Israel untuk seharusnya menjadi pokok anggur, pohon anggur yang bisa berkenan bagi Allah, yang Allah itu bisa nikmati. Tapi kita semua tahu ceritanya. Kalau kita lihat di Yesaya 5, 1-7, mari kita baca ini ayat ini sama-sama sebagai perenungan sakramen perjamuan kudus kita ya saudara ya. Kita semua dan bangsa Israel gagal untuk menjadi pohon anggur yang berkenan kepada Allah. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Saya tahu saudara ya, ini adalah keadaan kita semua hari ini. Kebun anggur yang asam. Kalau Tuhan mau, dan Tuhan mau melakukan pengadilan antara Dia dan kita. Ini yang terjadi, ayat keempat. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik.
Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Ayat ke-6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi, tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam, ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya didapati kelaliman, dinantikannya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Kalau kebun anggur itu tidak berbuah dan menghasilkan buah yang busuk bagi pemiliknya, gak salah. Kalau pemiliknya itu ya udah, gak ada bedanya sama tanaman liar. Percuma diusahakan, percuma dirawat, dibuang aja, dibakar, biar jadi satu sama dengan tanaman liar. Saya kasih tahu saudara, itu yang seharusnya menjadi nasib saudara dan saya. Kita yang seharusnya menghasilkan buah yang manis untuk dinikmati Tuhan. Selama ini kalau kita boleh renungkan, kehidupan kita seringkali menghasilkan buah yang asam. Gak bisa dinikmatin oleh Allah. Tetapi Yesus, pohon anggur yang sejati, yang justru berbuah, yang justru manis, yang justru bisa dinikmatin Allah dengan sempurna. Pada waktu Yesus dibaptis, Tuhan Bapa sendiri berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Justru pohon anggur yang berhasil, manis, Allah bisa menikmati. Justru dipotong, dibuang, dibakar. Supaya kita seharusnya ranting yang gagal, yang gak berbuah seharusnya dipotong, dibakar. Tetapi justru bisa dibersihkan, dicangkokkan kepada kita, dipersatukan kepada Tuhan. Supaya akhirnya hari ini Tuhan bisa membersihkan saudara dan saya untuk kita bisa berbuah bagi Dia dan dinikmati oleh Dia. Mari kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita.